Jadi sesuai dengan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui ya bagaimana dalam kedudukan ya teori yang namanya political economy ya pada pertemuan sebelumnya, dan juga yang namanya legitimasi teori ya dan juga political economy pada pertemuan sebelumnya itu merupakan suatu teori ya yang sudah tidak terbantahkan lagi, di mana ya bahwasanya peranan dari stakeholder lebih dominan gitu ya, lebih dominan dalam melegitimasi perusahaan ya kepada masyarakat, terutama menciptakan nilai-nilainya ya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana contohnya ya Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini adalah sustainability reporting ya. Jadi sustainability reporting itu merupakan bentuk dari praktik ya teori legitimasi ya dan juga teori stakeholder ya kan, dan juga rangkuman ya secara menyeluruh dari political economy theory. Nah, jadi ada mandatory report gitu ya, selain dari financial report yang disajikan oleh perusahaan ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, baik itu kepada stakeholdernya maupun juga kepada lingkungannya gitu kan. Nah, inilah yang namanya sustainability reporting. Jadi kalau di materi pertemuan sebelumnya itu sustainability reporting itu sudah diatur gitu ya oleh lembaga ya, oleh lembaga regulatornya yang berpusat di Belanda gitu kan, di mana pada saat ini merupakan isu yang penting gitu ya, isu yang penting dari praktik legitimasi teori dan juga stakeholder teori tersebut. Nah, sekarang bagaimana ya kandungan ya yang namanya sustainability reporting ini yang merupakan suatu kewajiban ya, suatu mandatori pada saat ini ya di era milenium gitu ya. Ya, ini suatu hal yang wajib sekarang ini, baik itu industri keuangan atau juga non keuangan ya. OJK itu sendiri misalnya. Sekarang BPR ya, bank, perbankan gitu kan, atau juga instansi keuangan lainnya, Baitul Mal wa Tanwil, koperasi gitu kan. Itu semuanya wajib sekarang menyusun yang namanya sustainability report. Jadi sustainability report itu suatu kewajiban dan ada aturan bakunya ya. Ini baru aja tahun 2018 gitu ya. Dan tahun 2018 ini harus disusun gitu ya. Nah, kita melihat ya bagaimana bentuk sustainability reporting tersebut. Nah, ini kita contohkan lah ya pada perusahaan misalnya pada perusahaan perkebunan gitu ya, yaitu perkebunan sawit ya, PT London Sumatera sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi sustainability reporting pada perusahaan perkebunan sawit ya seperti ini ya, misalnya gitu ya. Nah, di sini adanya kewajiban di assure ya, dinilai sejauh mana gitu ya level pengungkapan sustainability reporting-nya oleh lembaga independen ya. Nah, kita lihat di sini ada independent assurance statement ya sebagai praktik dari legitimasi dan juga stakeholder teori tersebut. Nah, jadi independent assurance statement di sini ya semacam opini gitu ya. Kalau di laporan keuangan audit gitu ya, Bapak Ibu ya, kita melihat adanya opini oleh KAP gitu kan, oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Nah, di sini untuk jasa untuk yang terkait dengan pertanggungjawaban lingkungan itu juga harus ada reportingnya ya, dan juga dinilai kewajarannya ya, atau juga di assure gitu ya oleh pihak ketiga ya. Nah, di sini adalah Maurice Rowland ya. Jadi Maurice Rowland menyatakan bahwasanya PT London Sumatera gitu ya, ini pada tahun 2021 gitu ya, ini paragrafnya ini gitu ya, ini sudah menyajikan yang namanya sustainability report ya, di mana penilaian terhadap terhadap sustainability reporting itu dilakukan oleh tim yang multidisiplin ya. Jadi bisa akuntan ya, bisa ahli lingkungan ya, bisa ahli hukum ya kan, bisa ahli teknik. Nah, semuanya multidisiplin gitu ya. Dan yang punya pengalaman ya terhadap sustainability reporting. Nah, jadi kalau adik-adik mau apa gitu kan, mau ini sekarang isu yang penting ini di dalam ilmu akuntansi ya, sustainability reporting, maka nanti coba aja ya ikut ke Brawijaya ya untuk sertifikasi ya, sertifikasi
CSRS atau juga CSRA ya untuk berkecimpung di bidang ini. Nah, ini isu yang bagus ya. Nah, itu jadi paragrafnya adalah paragraf menerangkan ya bahwasanya PT London Sumatera sudah punya sustainability report yang dinilai oleh tim multidisiplin ya. Yang kedua, tim itu independen ya. Independen di sini adalah menilai apa yang disajikan gitu ya terkait dengan penyajian tersebut selama tahun 2021 dan bebas konflik. Gitu ya. Kemudian assurance standard. Nah, itu assurance standardnya ada ya yang namanya ISAE 3000 ya. Di pertemuan kita di minggu lalu itu udah kita bahas ya, ISAE 3000 itu apa? Ya, di mana ISAE 3000 itu menyatakan perikatan ya atas audit atas historical financial information yang diterbitkan oleh Internal Auditing dan Assurance Standard Board. Jadi yang mengacu kepada etika tertentu gitu ya. Dalam hal ini penyajiannya ya. Kemudian juga sejauh mana level penilaiannya ya atau level of assurance-nya. Jadi di sini didesain ya berdasarkan pada prosedur ya. Prosedur yang didasarkan pada ISAE 3000. Nah, jadi mengacu pada standar ISAE 3000. Apakah mengacu atau tidak mengacu? Kira-kira demikian gitu ya. Dan kantor ini ya PT Morris Robot Indonesia ya, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan ya. Nah, ini juga kalau mau di Medan saya lihat prospek sekali ini ya, usaha artinya kantor jasa seperti ini ya. Jadi nanti bisa aja kalau bisa berkecimpung di bidang ini. Saya menyarankan lah gitu ya, agar membuka ya jasa berkaitan dengan assurance statement ini. Kemudian juga skop penilaiannya. Ya, jadi skop penilaian apa? Yang dievaluasi air ya, kemudian limbah ya, kemudian juga aspek kesehatan, kemudian juga sertifikasi ya dan sumber daya lainnya. Nah, itu dinilai oleh mereka gitu ya. Kemudian yang dipertanggungjawabkan apa? Dalam LSIP ini ya, dalam LSIP ini dipertanggungjawabkan adalah penyajian dari pelaporan informasinya ya dan juga klaim. Ya, klaim termasuk adalah target kinerja manajemen, koleksi data ya. Nah, itu yang dipertanggungjawabkan. Metodologinya ya disajikan. Jadi metodologinya meliputi mereview report ya, kemudian mengevaluasi internal, kemudian documentation, manajemen, ya, information system. Nah, itu. Kemudian juga melakukan interview pada staff ya, kemudian juga menelusuri data-data ya. Dan keterbatasan laporan pun ada disajikan gitu ya. Jadi keterbatasan di laporan meliputi skopnya dibatasi pada mereview keakuratan ya dan juga keandalan laporan sustainability reporting tersebut yang ditandai dari lemahnya pengendalian internal ya dan juga penyajian atas laporan tersebut yang dalam hal ini mencakup antara satu periode dengan periode yang lainnya ya. Nah, di sini sudah diungkapkan ya opini ya semacam temuan gitu ya, temuan atas kandungan sustainability reporting itu di dalam skopnya ya. Jadi lemahnya pengendalian ya, kira-kira demikian. Lantas kesimpulannya, nah kesimpulannya berdasarkan pada prosedur penilaian, berdasarkan bukti ya, itu ditemukan bahwasanya ya laporan sustainability reporting tersebut dianggap belum lengkap ya, dan juga belum disajikan berdasarkan pada aspek-aspek yang material. Lalu ditandatangani gini ya oleh di Jakarta ya Mei 23 2022 oleh James Kilman. Nah, ini opininya kira-kira ya. Nah, isinya apa? Nah, isinya mencakup ini. Daftar isinya pertama adalah independent assurance statement ya. Artinya verifikasi tertulis dari pihak independen ya. Kemudian sambutan Presiden Direktur ya. Kemudian sekilas di 2001 ya. Kemudian pendekatan berkelanjutannya bagaimana gitu ya. Kemudian respon terhadap COVID-19 bagaimana gitu ya. Kemudian juga tinjauan atas usahanya bagaimana ya. Kemudian bagaimana perlindungan atas lingkungan. Ya, bagaimana pasokan yang bertanggung jawab ya dan juga para pekerjanya serta hubungan ke masyarakat dan juga ringkasannya. Nah, itu kontennya ya. Jadi konten dari sustainability reporting meliputi 67 halaman itu. Ya.
Jadi dilanjutkan dengan visi, misi, nilai ya. Oke. Visi, misi, nilai perusahaan ya, perusahaan yang dinilai. Kemudian disajikan kebijakannya. Jadi kebijakan di situ meliputi hal itu ya. Kemudian our sustainability reporting. Oke. Kemudian juga scope ya, ruang lingkup. Nah, jadi ruang lingkupnya disajikan ya, meliputi hal itu. Dan ini pernyataan CEO-nya, Chief Executive Officer-nya ya. Oke, isinya ya. Kemudian sustainability reporting juga menjelaskan. Nah, ini masih berisi CEO tadi ya, tanggapan CEO. Ya, kemudian juga meliputi usaha dan sumber daya manusianya. Jadi berkaitan dengan bisnis ya, agrobisnis yang terintegrasi, berapa persen mengolah sawit ya, berapa persen mengolah pabrik sawit ya. Kemudian juga berapa hektar yang dikendalikan ya. Kemudian juga representasi tenaga kerja. Ya, berapa persen yang karyawan yang tetap yang terdaftar di Serikat Pekerja dan yang sudah dicakup oleh perusahaan berapa persen. Nah, itu diungkapkan ya di sustainability reporting. Kemudian masalah pekerja anak ya, tidak ada ya dipekerjakan anak-anak. Oke. Kemudian juga kondisi pekerja dan kesehatannya ada 100% pekerja tersebut ya. Kemudian juga ada vaksinasi, sudah berapa persen divaksin. Nah, itu ya. Kemudian juga preventing deforestation, ya mencegah deforestasisi, ada zero dan ada 100% ya atas rencana pengolahan dan rehabilitasi ya. Kemudian masalah energi dan air. Oke. Kemudian juga komunitas ya, aspek kesehatan. Berapa persen klinik, berapa persen posyandu, berapa orang dokter, ya berapa ambulan ya. Kemudian aspek kesehatan masyarakat meliputi fasilitas pendidikan ya, apa saja, gurunya berapa, ya sekolahnya berapa, siswanya berapa, jasa penitipan anaknya berapa ya. Kemudian berkaitan dengan sertifikasi ISPO. Nah, jadi berapa persen yang semua lahan perkebunan yang sudah bersertifikat ISPO? 94%. Sedangkan 100% adalah produksi CPO yang sudah bersertifikat. Nah, itu dijelaskan ya di sustainability reporting. Berikutnya adalah pendekatan sustainability-nya bagaimana. Jadi pendekatan keberlanjutannya dilakukan ya dengan jalan sebagai berikut. Ya, dilakukan dengan governance and management. Ya, meliputi komitmen, planning, action-nya apa, assess improve-nya apa, dan reporting-nya ada. Ya. Berikutnya, pengaturan keberlanjutan. Ya, pengaturan berkelanjutannya juga diungkapkan. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan prosedur compliant. Nah, mekanismenya dijelaskan di sini. Prosedur compliant. Kalau ada yang komplain, bagaimana mekanisme dan prosedurnya diungkapkan ya di laporan sustainability reporting. Ya, berikutnya mengenai topik-topik material dan pengolahannya ya dijelaskan di sini. Stakeholder manajemennya ya dan sebagainya ya. Kemudian juga berkaitan dengan ya program-program berkelanjutannya apa saja dijelaskan ya. Kemudian juga berkaitan dengan ini program berkelanjutannya banyak ya. Jadi kalau perusahaan itu banyak aja ya program berkelanjutannya. Itu bisa ditelusuri dan sudah dinilai oleh auditor lingkungan ya. Kemudian juga pendekatannya terhadap poin utama keberlanjutan ya. Nah, berupa perlindungan lingkungan ya dan sebagainya ya. Ya, kemudian juga berkaitan dengan pandemik ya, ketahanan terhadap pandemi. Ya, pandemic resilience-nya apa saja ya diungkapkan. Itu ya. Ini semuanya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan ya, para pemegang saham gitu kan. Para calon pemegang saham ya supaya baca yang terhadap ini. Kemudian juga manajemen risiko ya dan business continuity. Nah, itu ya. Kemudian berkaitan dengan tinjauan usahanya secara menyeluruh diungkapkan ya. Kemudian berkaitan dengan nilai ya
terkait dengan nilai di seluruh rantai nilainya. Ya, berapa pabrik kelapa sawitnya, ya berapa ton setiap tahunnya, ya berapa ton CPO terjual. Semuanya diungkapkan di sustainability reporting ya sebagai berikut. Ya, kemudian juga profil pekerjanya. Berapa orang tenaga kerjanya ya. Ya, kemudian juga berkaitan dengan ya apanya ya, produknya, rubber berapa gitu ya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan lingkungannya, apa saja. Oke, kemudian juga berkaitan dengan perkembangan di 2021. Oke. Ya, kemudian juga berkaitan dengan air, kemudian pemadam kebakaran. Oke. Ya, kemudian juga perlindungan hutan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan rehabilitasi hutan, apa saja. Ya, kemudian juga berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan konservasi hutan. Oke. Kemudian juga berkaitan dengan perubahan iklim dan emisi. Nah, itu ya. Kemudian juga berkaitan dengan mitigasi. Ya, mitigasinya apa? Langkah-langkah upaya ya. Upayanya apa saja. Kemudian berkaitan dengan emisi rumah kaca. Oke. Kemudian juga berkaitan dengan masalah air ya, apa saja kebijakan terhadap air. Ya, bagaimana juga konsumsi air di perusahaan sawit. Nah, jadi udah diungkapkan ya di laporan sustainability reporting-nya. Nah, sekarang nanti dipelajari orang gitu kan, kira-kira bentuk bentuk kebijakannya itu apakah mencukupi, sedang. Nah, itu jadi topik penelitian yang bisa dilakukan gitu ya kalau mau ambil tesis berkaitan dengan sustainability reporting ini. Bagus ini ya untuk diteliti. Ambil aja misalnya sampel perusahaan-perusahaan kebun yang go public gitu ya. Lantas dinilai ya seberapa jauh tingkat pengungkapan keterbukaan terhadap sustainability report. Silakan ya kalau mau minat meneliti ini. Ya, kemudian apa lagi yang diungkapkan? Yang diungkapkan adalah masalah ini limbah. Nah, jadi berapa persen limbah? Ya, jadi kalau limbah ini sudah diungkapkankah baterai, oil, ya, kimia dan sebagainya? Jika sudah diungkapkan berarti full disclosure ya, atau tidak diungkapkan misalnya maka lemah dianggap gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Kemudian juga diungkapkan konsumsi pupuk. Nah, itu ya. Kemudian juga diungkapkan integrasi dengan pihak manajemen yang lalu ya, dengan hewan bagaimana ya keberadaan perusahaan. Kemudian juga berkaitan dengan pasokan yang bertanggung jawab bagaimana. Semua diungkapkan ya. Kemudian berkaitan dengan sertifikasi sustainability, apakah sudah ada supply chain traceability and transparency, penelusuran atas rantai nilai dan transparansi, sudah ada atau tidak. Nah, ini bagus untuk diteliti ya. Kemudian juga berkaitan dengan supplier engagement and assessment, keterlibatan dengan pemasok ya. Nah, itu ya. Dan juga aspek sumber daya manusia, hak asasi manusia ya. Kemudian juga berkaitan dengan aspek ketahanan hasil panen dan inovasi ya. Ya, kemudian juga berkaitan dengan aspek ya bagaimana manajemen air ya dan juga perlindungannya. Nah, dilakukan dengan itu. Oke ya. Kemudian juga yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana membantu petani dalam perkebunan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada kebijakan perusahaan. Dan kebijakan itu dituliskan ya, diungkapkan. Nah, di sini. Jadi ada narasinya. Nah, itulah yang namanya sustainability reporting. Ya, sustainability reporting. Dan itu wajib ya selain dari audit general financial audit. Oke. Baik, ada yang mau berdiskusi dari topik ini, silakan. Prof, berarti nanti terkait dengan sustainability report ini akan ada opini juga berarti ya, Prof ya? Tentu saja ada opini. Oke, berarti kalau seandainya memang sambil jalan itu ternyata memang ada beberapa part yang tidak dilakukan di perusahaan itu, berarti akan mengurangi nilai opininya gitu ya, Prof ya? Betul, nanti akan diungkapkan di paragrafnya.
Ya, ini ya, seperti contohnya, ya tadi ada diungkapkan di paragrafnya, kelemahan pengendalian internalnya apa saja. Nah, jadi ada opininya yang harus diungkapkan oleh apa tadi ya, oleh auditornya. Nah, jadi hampir sama dengan apa ya, opini atas laporan keuangan. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi dibuat conclusion. Nah, opininya di sini. Based on procedural performance and the evidence obtained, nothing has come to our attention that cause the belief the report has not been properly prepared and present in all material respected. Nah, jadi ada apanya ya? Ada pengungkapan ya. Jadi kalau di dalam audit laporan keuangan kan opininya adalah unqualified opinion, qualified opinion, adverse atau juga disclaimer gitu ya. Nah, tapi kalau di di sustainability report itu hanya menyajikan ya kesimpulan atas pengungkapan yang sudah dilakukan. Apakah pengungkapannya sudah diungkapkan penuh atau belum? Nah, jadi di laporan inilah nanti ditandatangani ya oleh auditornya. Kalau saya sendiri, saya udah punya ya sertifikat ini ya, yang namanya sertifikat CSRA saya udah punya. Cuman karena saya masih fokus di perguruan tinggi, nanti takutnya nggak terkerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau buka konsultan ini bisa aja gitu kan. Cuman itu tadi ya, nanti badan yang nggak sanggup. Itu saya kira ya. Nah, ini opini ya, contoh. Independent Assurance Statement ya. Kantornya namanya kantor Morris Rowland. Nah, silakan ya, kalau mau yang buka di Medan, silakan ini. Bisa berafiliasi dengan mereka. Kalau sulit misalnya kita membuka kantor akuntan publik atau KJA, sulit ya. Nah, coba buka ini ya, kantor jasa penilai sustainability reporting. Prospek ini ya untuk seluruh perusahaan udah sekarang sesuai dengan peraturan OJK 2018. Sebelumnya belum wajib, sekarang udah wajib. Baik, ada lagi? Nah, jadi ini adalah praktik dari teori legitimasi gitu ya, dan juga stakeholder theory yang udah kita bahas di pertemuan kita minggu sebelumnya ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mohon di absen dulu yang hadir di sini. Baik, Prof. Ya, di print screen. Prof, izin sambil jalan absen, Prof. Yang tadi mau nyambung lagi, Prof. Ini sebenarnya kan yang Prof sampaikan sesuai dengan aturan OJK itu bagus banget nih ya, Prof ya. Artinya kan Bagus, bisa kita ya. melihat secara total tuh perusahaannya sampai tadi menyentuh aspek bagaimana sampai ke CSR-nya juga gitu ya, Prof ya. Tapi Benar. ini apakah sudah ada kewajiban untuk dilakukan sama semua company? Kalau kita lihat secara perkebunan plantation itu kan semuanya belum TBK ya, Prof ya. Apakah akan ada kewajiban ke depannya atau seperti apa, Prof? Ya, udah ada kewajibannya. Dibuktikan dengan peraturan OJK di tahun 2018 kan. Sekarang Bapepam kan sudah tidak ada lagi ya kan. Sekarang diganti oleh peraturan OJK. Dan peraturan OJK itu udah terbit tahun 2018 ya untuk mewajibkan. 2017 belum wajib. Ya 2018 sudah wajib ini. Tapi kalaupun wajib gitu kan, tapi belum apa ya? Belum tegas peraturannya. Saya kan kemarin beberapa BPR misalnya, BPR itu Bank Perkreditan Rakyat ya, banyak belum mampu nih buat laporan nih. Mereka modal nggak punya kan, artinya kalau mau bayar aja buat laporannya 5 juta, konon lagi minta auditnya gitu kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar gitu yang TBK ya cukup modalnya ya, cukup bagus keuangannya, ini mereka buat nih, mereka susun. Nah itu ya, Inalum gitu kan, atau juga perkebunan-perkebunan yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar itu buat ya. Sebenarnya wajib gitu, tetapi ada juga perusahaan yang nggak wajib ya karena nggak mampu mereka menyiapkan dananya. Nah itu peraturannya ada. Nah, jadi laporannya inilah dia. Gitu ya. Jadi kalau kontraknya ini 500 juta nggak kemana ini. Jadi buat laporan seperti ini kan besar ya. Ada lagi? Nah, ini praktik dari teori legitimasi tadi ya, yang kemarin ya, dan juga stakeholder teori.
Nah, kalau ini mau diteliti boleh-boleh aja, gitu kan. Jadi ambillah sampelnya perusahaan perkebunan, ya. Ambillah sampelnya perusahaan manufaktur yang ada yang go public di Indonesia, ya kan. Tinggal telusuri dari internet, ya, sustainability report. Nah, ini kan wajib kan, semuanya di PDF kan open, nggak ada lagi di minta-minta kode password, ya. Ini udah wajib semuanya. Nah, kesempatan ya, saya berikan kesempatan untuk mau meneliti ini, ya, di masa yang akan datang, ya, untuk menjadi tesis atau menjadi paper, ya, bagi yang berminat. Dan mau mengambil sertifikasinya boleh aja, ya, ikutlah tes CSRA dan juga ikutlah tes CSRS, ya. Kalau mau nomor kontaknya nanti bisa saya berikan, ya, siapa yang berminat. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita, dan kita sudahi, ya, pertemuan ini. Dilanjutkan minggu depan, ya. Selamat sore, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan Oke. ruangan.